Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Iya, teman-teman. Jadi gue ingin membicarakan tentang grassroots di video kali ini ya, grassroots dari sepak bola Indonesia, dimana ini pun disinggung oleh Mas Arya di podcastnya, dan gue ingin bahas juga secara gamblang gitu ya, menurut opini gue gitu. Oke, jadi gini, penampilan timnas U23 di SEA Games kemarin yang sangat mengecewakan itu sebenarnya adalah tanda-tanda kalau memang level grassroots kita itu masih rendah. Dari mana kita bisa melihat level grassroots kita masih rendah? Di umur U23, kontrol passing, akurasi passing, bobot passing itu masih menjadi masalah. Padahal itu elementer yang sudah harus dipunyai sejak umur 16-17. Tapi di usia yang sudah 20-21, ternyata beberapa pemain kita masih belum menguasai itu. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan kalau level grassroots kita ini harus diperbaiki. Benar-benar harus diperbaiki. Gue udah sering bilang sebenarnya ini di video-video sebelumnya, namun alhamdulillahnya gue mendengar hal baik dari Mas Arya ya, dimana dia bilang kalau PSSI sekarang ingin mencoba untuk menambah lapangan, yang itu udah gue kritisi sejak tahun lalu masalah lapangan itu ya. Di YouTube besar gue ya, di YouTube besar gue itu gue udah sempat pernah mengkritisi, dan di sini mungkin di video ini ya, di akun YouTube ini mungkin untuk pertama kalinya akan gue kritisi lagi masalah lapangan gitu ya. Opini gue tetap sama ya, minimal kita harus menambah 2000 lapangan sepak bola berstandar nasional. Kalau kalian tanya standar nasional itu seperti apa, seperti lapangan ABC Jakarta tuh, kalian bisa cek di Google lapangan ABC Jakarta ya. Tribunnya kecil, terus lapangan biasa, tapi kualitas rumputnya tuh sangat baik. Yang penting itu kan kualitas rumput guys, dan kerapihan lapangan. Karena tribun yang gitu-gitu mah nggak terlalu penting lah ya, tribun terus apapun ruang ganti juga nggak terlalu penting untuk didekor. Yang penting itu adalah lapangannya. Kenapa gue memfokuskan lapangan? Karena kalau kita ingin mengasah dasar kita dengan sangat baik ya, maka lapangan juga jangan bergerigi, jangan apa. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh terhadap feeling passing, feeling kontrol bola, itu akan berpengaruh. Kita mungkin yang harusnya belajar kontrol bola rendah, tiba-tiba bolanya ngegelutuk jadi naik, terus jadi harus kontrol bola tinggi, kan tidak nyaman gitu, belajarnya tuh jadi tidak nyaman. Nah makanya gua menstandarkan lapangan ABC. Kalian lihatlah banyak SSB kita yang lapangannya tuh masih banyak yang bergelombang, sangat bergelombang, bahkan ya, bukan bergelombang lagi, sangat bergelombang gitu ya. Dan itu kurang baik untuk melatih kualitas passing, kualitas kontrol, itu kurang baik lah. Makanya gue standarisasi gue adalah lapangan ABC di Jakarta. Terus estimasinya juga gue udah sempat pernah bilang juga, mungkin gue akan bilang lagi. Untuk membuat lapangan seperti itu kurang lebih kita butuh 2 miliar rupiah per lapangan. Ya 2 miliar, 2 miliar tuh sudah lumayan wah lah untuk lapangan segitu ya. 2 miliar rupiah. Jadi kalau taruh lagi nih, mungkin kalau di Jawa Barat itu tinggal butuh sedikit lagi ya, mungkin lapangan standar itu, karena di Jawa Barat kan udah banyak banget ya. Di Jawa, apalagi di Jakarta gitu ya. Di Jakarta ada Asiop segala macam kan udah banyak banget. Mungkin kalau bisa difokuskan mungkin di Nusa Tenggara atau di Sulawesi, bahkan di Papua. Papua kan bakatnya banyak sekali ya. Ataupun di Kalimantan gitu ya. Kalau Kalimantan udah banyak yang bagus sih sebenarnya. Ya karena memang banyak orang berduit juga di sana kan. Jadi mungkin udah banyak lah gitu. Kemudian di Sumatera ya. Mungkin kalau yang butuh sangat banyak mungkin di Nusa Tenggara sama di Papua. Karena Sulawesi juga setahu gua udah lumayan banyak juga lapangannya berkualitas. Kayak gitu. Jadi seminimalnya per kecamatan ya,
per kecamatan itu ada satu lapangan yang standarnya tuh seperti itu. Per kecamatan ya, gue bilang. Per kecamatan. Per kota itu ada berapa kecamatan sih? Nggak tahu dah. Nanti kita bisa hitung sendiri ya. Intinya per kecamatan itu harus punya lapangan yang standarnya itu seperti itu. Untuk apa? Supaya nanti kalau ada pengembangan usia dini atau misalkan ada mungkin di kecamatannya itu ada klub ya, klub yang ingin didirikan oleh camatnya gitu kan, lapangannya udah punya. Dan itu tugas siapa? Itu adalah tugas PSSI untuk organize. Ya, dia bisa memanfaatkan privilege yang mereka punya, bisa minta proposal ke bisa bikin proposal terus ke pemerintah gitu ya, minta uang, ataupun bisa bekerja sama dengan Pemda setempat gitu ya. Jadi Pemda nanti yang mengucurkan dana atau gimana pun lah caranya. Kemudian PSSI juga kan punya Asprof ya. Nah ini ada satu ganjilan lagi sih masalah Asprof. Gue baru tahu kalau PSSI Pusat dan Asprof itu ternyata berdiri sendiri-sendiri. Itu kan harusnya kalau bisa ada alur organisasinya, struktur organisasinya. Jadi Asprof itu harusnya ada di bawah PSSI Pusat. Jadi Asprof ini digaji harusnya. Jadi bekerjanya secara profesional supaya PSSI Pusat ketika punya program itu dijalankan oleh semua Asprof. Jangan PSSI Pusat programnya ini, Asprofnya beda lagi gitu kan. Jadi nggak sejalan gitu ya. Yang satu contohnya kayak Asprof Jawa Timur. Asprof Jawa Timur kan udah sangat baik ya mengelola sepak bola di Jawa Timur. Kan yang di Jawa Timur jomplang sama Asprof di provinsi yang lain. Nah jangan sampai kayak gitu. Makanya harus dibuat alur koordinasi yang jauh lebih baik gitu, yang lebih terstruktur. Ya kan, kalau kalian lihat 10 tahun terakhir pemain Jawa Timur itu kan sangat mendominasi timnas. Bahkan sampai sekarang Rizky Ridho, Marcelino, Hernando Ari itu kan jebolan Jawa Timur semua. Ya kan? Jadi jangan sampai itu terjadi gitu. Jadi harusnya semua provinsi itu merata punya pemain yang berkualitas. Nah ini yang belum kita punya. Makanya kenapa generasi kita tuh selalu on off. Kenapa generasi kita selalu on off? Karena benar-benar mengandalkan Asprof yang sudah proper. Kalau Asprof yang sudah proper tuh kayak Jawa Timur atau Jakarta kan itu udah lumayan proper ya Asprofnya. Kalau mereka tidak bisa menghasilkan pemain yang berkualitas di generasi tersebut, mati timnasnya. Karena benar-benar cuma bergantung sama mereka. Di era kemarin ya U23 sebelum ini kan ada Marcelino, ada Rizky Ridho ya kan sebagai core utamanya. Ya kan, ada Rizky Ridho, ada Hernando Ari. Kan bagus ya. Tapi ketika mereka sudah lewat ibaratnya, meskipun Marcel masih ada dan nggak bisa dipanggil tapi ya. Ketika mereka sudah lewat ibaratnya, kan lihat penurunan terjadi begitu signifikan. Jadi on off. Nah jangan sampai itu terjadi lagi. Makanya kunciannya itu adalah grassroots dan dasar utamanya adalah lapangan yang baik. Memang tidak mudah. Gue pun mengakui kita butuh 15 tahun. Ini estimasi gue ya. Kita butuh 15 tahun untuk bisa menghadirkan 2000 lapangan berstandar itu di seluruh Indonesia. Dan itu bukan pekerjaan mudah juga untuk Erick Thohir. Gitu ya. Tapi gue udah menyambut baik niat baiknya Erick Thohir yang bekerja sama dengan Pemda untuk menghidupkan budaya sepak bola di sekolah. Ya gue udah denger ya masalah itu. Jadi gue harapkan ini terjadi dan gue harapkan memang fasilitasnya ada untuk menunjang itu semua. Karena di Jepang kan seperti itu ya, per sekolah diadu, nanti per wilayah diadu. Tapi kan lapangannya bagus. Makanya kalau kalian lihat video-video siswa di Jepang ya, pastinya enak banget ya. Itu kan ditunjang juga dengan lapangannya bagus guys. Jadi kunciannya itu adalah lapangan. Makanya gue tuh selalu bilang grassroots terdasar kita lapangan dulu. Jangan dulu kurikulum lah, sport science lah, itu setelahnya gitu. Ya, kayak nanti menguji kualitas rumput, nggak apa-apa yang standar dulu aja. Yang penting nggak bergelombang. Jadi apa-apa itu jangan langsung loncat guys. Apa-apa itu harus mulai bener-bener dari dasar dulu. Ya. Kalau kita langsung kayak sekarang kan kita mengandalkan naturalisasi. It's okay untuk jangka pendek. Tapi kan 10 tahun ke depan apa kita akan terus mengandalkan naturalisasi? Ya bisa-bisa aja sebenarnya. Karena stoknya masih ada gitu. Cuman kalau kayak gitu terus kan on off nanti prestasinya. Kayak U23 sekarang kan on off. Kemarin bagus banget, sekarang jelek banget.
itu adalah karena grassroots yang tidak baik. Ya. Jadi itu guys tentang fenomena U23 kemarin. Makanya gue bener-bener menyoroti sekali grassroots, dan gue lihat juga banyak pengamat yang mengomati grassroots juga. Ini gue happy banget ya, artinya gue ada temen gitu. Nah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sih gue juga pengen terlibat sebenarnya, tapi gue tuh bingung harus ke siapa gitu untuk ya seenggaknya gue ingin menyampaikan aspirasi gue secara langsung gitu, dan melihat langsung perkembangan dari grassroots ini ya. Karena ya kalau gue sebagai pemain kan udah nggak bisa ya, karena gue udah berumur gitu. Jadi intinya gue pengen kalau boleh ya, gue pengen terlibat gitu. Tapi kalau bisa ya jangan sampai ada dana gitu. Tapi insya Allah kalau nanti gue ketiban rezeki yang besar ya, mungkin gue akan berkontribusi untuk membuat satu lapang. Kalau gue mungkin uang gue udah puluhan miliar nanti ya di masa depan, atau ratusan miliar, gue akan pikirkan untuk membuat lapangan juga satu ya, membuat lapangan satu gitu, yang standarnya seperti itu untuk menunjangnya seenggaknya di daerah gue gitu. Dan mudah-mudahan itu juga dilakukan oleh pemda-pemda setempat gitu ya, karena sepak bola kita kan sangat seksi banget ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan ada progres yang baik gitu ya, karena kan Indonesia luas sekali, beda sama mungkin negara lain yang cuma butuh 200-300 lapang. Kalau kita memang karena sangat luas, jadi kita memang butuh. Kalau estimasi gue, sehitung gue terakhir itu ya kita butuhnya 2000. Jadi 2000 kali 2 miliar 4 triliun. Kurang lebih butuh 4 triliun. Itu tuh lapangan doang. Belum grassrootsnya dan segala macam, bisa keluar sampai 5-6 triliun lah. Ya sementara PSSI setahu gue uangnya nggak nyampe 1 triliun acan gitu ya, untuk operasional aja riuh gitu. Nah makanya ini harus bener-bener sangat kolaborasi, sponsor dan segala macam gitu. Oke. Jadi itu aja guys tentang fenomena grassroots.